Oke, baik, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metode-metode evaluasi proyek. Langsung saja kita ke materinya, yaitu materi pertama ialah metode payback period. Payback merupakan metode evaluasi kelayakan suatu investasi dengan mencari periode yang diperlukan untuk mengembalikan sebuah jumlah investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan arus kas yang diharapkan dari investasi yang didanai. Lanjut. Langkah untuk menghitung PBP ini ialah pertama, akumulasikan arus kas yang terjadi setelah pengeluaran awal dalam kolom arus masuk kumulatif. Yang kedua, lihat kolom arus kumulatif sampai dengan nilai yang tidak melebihi pengeluaran awal. Yang ketiga, hitunglah proporsional arus kas masuk berikutnya sehingga jumlah kumulatif harus masuk kas sama dengan nilai pengeluaran awal. Yang keempat, menghitung jumlah tahun yang dibutuhkan untuk membalikan pengeluaran awal dengan jumlah atau dengan metode interpolasi. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode net present value atau NPV. Net present value adalah merupakan sebuah perbedaan antara nilai sekarang dari nilai arus kas yang masuk dan dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasa digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa. Jadi di sini dia akan menganalisa sebuah keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan atau dijalankan. Di bawah merupakan rumus dari NPV yang dimana penjelasannya ialah N-nya tadi merupakan jumlah periode, T-nya merupakan arus kas, RT-nya arus kas. Jadi di sini setiap arus kas yang masuk per tahun dihitung secara satu persatu. Kemudian dijumlahkan totalnya untuk mendapatkan nilai NPV. Terus dikurangi biaya investasi, dan apabila positif maka itu adalah merupakan investasi yang baik, dan apabila negatif berarti tidak bagus atau tidak baik. Baik, lanjut. Selanjutnya metode diskon payback period, yang dimana merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali investasi yang telah dilakukan secara atau melalui arus kas untuk masuk masa depan yang telah didiskonted. Jadi di sini setiap arus kas masuk didiskonted akan kembali ke awal investasi pertama kali dilakukan, didasarkan pada suatu persentase yang mencerminkan konsep times value of money dan ketidakpastian dari arus kas masuk pada masa depan nanti. Selanjutnya metode yang keempat, di mana internal rate of return atau dalam singkatan IRR adalah metode yang menghitung tingkat bunga discount rate yang membuat nilai dari sekarang seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas keluar. IRR merupakan tingkat bunga yang membuat nilai NPV yang dihitung menjadi sama dengan 0. Oke, di sini merupakan rumus dari R tadi, yaitu di mana IRR-nya merupakan internal rate of return-nya, RK merupakan tingkat bunga yang kecil atau rendah. Kemudian RB-nya tingkat bunga yang besar atau tinggi. NPV-RK-nya merupakan net present value pada tingkat bunga kecil. TVV-nya atau TVV-RK merupakan total present value of reset pada tingkat bunga kecil. Terus TVV-RB-nya merupakan total present value of reset pada tingkat bunga besar. Lanjut, metode yang kelima yaitu metode profitability index atau disingkat dengan PI, yaitu di mana rasio present value dari cash flow setelah investasi awal pada tahun 0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Di sini di mana aturannya pengambilan keputusan terhadap rasio PI atau proyek investasi akan diterima bila nilai PI lebih besar dari 1, sedangkan nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut secara mentah akan ditolak. PI atau indeks profitabilitas
adalah metode perhitungan kelayakan suatu proyek. Jangan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari suatu proyek. Berikut rumus dari PI ialah di mana PI-nya merupakan probability index-nya, PV-nya merupakan present value arus, dan ISO merupakan initial cash operation atau initial investment. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan berkomentar di bawah atau berkomentar di grup WA kita. Jika ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, yang belum lengkap. Baik, mungkin sekian dari saya dan terima kasih.